Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian 15 Siap UTBK 2022. Pada video ini, saya akan membahas 4 soal asli UTBK, materi trigonometri. Dan berikut adalah keempat soalnya, silakan teman-teman coba dulu sebelum melihat pembahasannya. Seperti biasa, soal yang saya bahas pada Siap UTBK 2022 itu saya ambil dari buku Grandmaster UTBK. Bagi teman-teman yang minat dengan buku ini bisa teman-teman peroleh di toko buku terdekat atau Gramedia terdekat, atau bisa teman-teman beli secara online. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang sudah punya buku Grandmaster UTBK, teman-teman bisa memperoleh jutaan rupiah. Caranya dengan mengikuti lomba review buku Grandmaster UTBK. Untuk info lebih lengkap silahkan cek aja Instagram grandmaster.utbk. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Jika cos X tambah 15 derajat sama dengan A, dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 30 derajat, maka nilai dari cos 2X tambah 60 derajat adalah... Nah, di sini kita misalkan aja X tambah 15 derajat sebagai variabel lain. Saya misalkan sebagai P ya. Kita bikin pemisalan. Misal X tambah 15 derajat sama dengan P. Jadi kita peroleh cos P sama dengan A. Jadi cos P sama dengan A. Oke. Nah, dari sini cos P sama dengan A. Kita buat segitiga siku-siku teman-teman. Kita gunakan trigonometri dasar pada segitiga siku-siku. Misalnya ini adalah sudutnya P. Cos itu kan perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Cosami, samping miring. Jadi A ini berarti di sini A samping dan miringnya berarti 1 kan. A per 1 kan A. Berarti sisi depannya ini berapa? Kita pakai Pitagoras teman-teman. Jadi ini adalah 1 kuadrat dikurangi A kuadrat. 1 kuadrat kan 1. 1 min A kuadrat. Nah, dari segitiga ini maka kita bisa mencari nilai sin dan tannya ya. Barangkali kita perlu nantinya. Jadi kita tulis aja. Sin P sama dengan sin itu depan per miring. Berarti akar 1 min A kuadrat dibagi 1. Akar 1 min A kuadrat gitu. Nah, kalau kita butuh tan gimana? Tan itu desa depan per samping. Berarti akar 1 min A kuadrat per sampingnya A. Nah, ini nilai tannya. Oke, sekarang kita kembali ke bagian yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah nilai dari cos 2X tambah 60 derajat. Cos 2X tambah 60 derajat. Nah, karena tadi kita memisalkan, kita kan nggak pakai variabel X kan. Di sini kita pakai variabel P, di mana X tambah 15 derajat itu sama dengan P. Berarti kalau 2X tambah 60 derajat gimana? 2X tambah 60 derajat itu kan sama aja dengan 2 kali X tambah 15 derajat. Ya enggak? 2 kali X tambah 15 derajat berapa? Berarti kan 2X tambah 30 kan. Sementara ini tambah 60 berarti tambah 30 derajat lagi. Gini, bener gak? 2 kali X 2X 2 kali 15 itu 30. 30 tambah 30 60. Bener kan? Berarti 2X tambah 60 derajat itu sama dengan 2 X tambah 15 derajat kan P. 2P tambah 30 derajat. Nah gini teman-teman. Oke, paham ya? Jadi cos 2X tambah 60 derajat itu sama dengan cos 2P tambah 30 derajat. Nah sekarang kita gunakan identitas penjumlahan sudut pada trigonometri. Barangkali teman-teman masih ingat materi kelas 11. Kalau cos A tambah B itu sama dengan gimana? Cos A tambah B itu sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Bener gak? Ya kan? Nah sekarang kita gunakan bagian itu. Jadi teman-teman anggap 2P nya ini sebagai A dan 30 derajatnya sebagai B. Jadi cos 2P tambah 30 derajat itu sama dengan cos 2P kali cos 30 derajat kemudian dikurangi
sin 2P kali sin 30 derajat. Nah, di sini ada 2 cos P. Kita gunakan lagi identitas sudut rangkap ya. Kalau cos 2A jadi gimana tuh? Cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Salah satunya kan ini kan identitasnya, ya enggak? Dan di sini juga ada sin 2P. Kita pakai identitas sudut rangkap sinus. Sin 2A sama dengan gimana tuh? Sin 2A itu berarti 2 sin A cos A. Nah, kita pakai 2 identitas ini untuk mengganti cos 2P dan sin 2P-nya. Jadi cos 2P kita ganti jadi 2 cos kuadrat P berarti ya. 2 cos kuadrat P dikurangi 1 kali cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3 ya. Kemudian dikurangi sin 2P. Sin 2P itu 2 sin P cos P, berarti 2 sin P cos P kali sin 30. Sin 30 itu setengah, teman-teman. Jelas ya? Oke, sekarang tinggal kita masukkan nilainya aja, teman-teman. Sama dengan 2 kali cos kuadrat P. Berarti cos P dikuadratkan. Cos P mana? Cos P itu kan A. Ya enggak? Di sini kita udah punya cos P itu sama dengan A. Berarti cos kuadrat P ya A kuadrat. A kuadrat min 1 kali setengah akar 3. Atau bisa teman-teman tulis akar 3 per 2 gini. Boleh ya? Dikurangi 2 sin P. 2 kali sin P itu akar 1 min A kuadrat. Akar 1 min A kuadrat kali cos P. Cos P nya A. Kemudian kali setengah. Sama dengan akar 3 per 2 nya kita pindah ke depan aja ya. Jadi akar 3 per 2 kali 2A kuadrat min 1. Kemudian ini setengah kali 2 kan kita coret aja, dia jadi 1 kan. Kemudian dikurangi A kali akar 1 min A kuadrat. Ya A akar 1 min A kuadrat. Ada nggak kalau kayak gini? Dan ternyata jawabannya adalah B ya. Sama nggak? Akar 3 per 2 kali 2A kuadrat min 1 dikurangi A akar 1 min A kuadrat. Gampang ya? Nah, sebelum kita lanjut bahas soal kedua, seperti biasa saya mau ajak teman-teman untuk mengikuti tryout gratis dari Grandmaster. Berikut ini adalah jadwal lengkapnya. Nah, bagi teman-teman yang minat mengikuti tryout ini, silahkan klik aja link join tryoutnya di deskripsi video ini. Total itu ada 11 periode dari Oktober sampai April 2022. Dan periode ke-6 itu akan dilaksanakan tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 2022. Jadi segera daftar ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kedua. Jika diketahui X sama dengan sin alfa tambah sin beta dan Y sama dengan cos alfa dikurangi cos beta, maka nilai terbesar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tercapai saat. Nah, ini kita cari dulu X kuadrat tambah Y kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini X itu diketahui sin alfa tambah sin beta. Jadi sin alfa tambah sin beta kita kuadratkan, kemudian ditambah Y kuadrat. Y itu cos alfa dikurangi cos beta. Cos alfa dikurangi cos beta kuadrat. Nah, teman-teman harus tahu aljabar ya. Kalau misalnya X tambah Y dikuadratkan itu jadinya gimana? X tambah Y dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat, gitu kan? Nah, jadi pada bagian ini sin alfa tambah sin beta kalau dikuadratkan, maka kita peroleh sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa sin beta, kemudian ditambah sin kuadrat beta, kemudian ditambah cos alfa dikurangi cos beta. Nah, untuk pengurangan itu sama aja teman-teman. Jadi kalau X min Y dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Nah, bedanya di bagian sini. Ini menjadi min 2XY kemudian ditambah Y kuadrat. Jadi kalau cos alfa dikurangi cos beta dikuadratkan itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat beta.
Nah, sekarang akan saya ubah posisinya teman-teman. Yang alfa dengan alfa, jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, kemudian ditambah yang beta dengan beta, sin kuadrat beta, kemudian ditambah cos kuadrat beta, sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta, kemudian berarti yang belum bagian sini ya. Kemudian ditambah 2 sin alfa sin beta dikurangi 2 cos alfa cos beta. Oke. Nah, di sini kita gunakan identitas trigonometri. Yang pertama, teman-teman pastinya udah tahu ya, kalau sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu nilainya berapa? Itu nilainya kan 1. Jadi ini nilainya adalah 1. Kemudian sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta itu juga nilainya adalah 1 juga, ya enggak? Nah, pada bagian ini saya keluarkan 2-nya karena kan sama-sama ada 2 kan? Atau saya keluarkan aja negatif 2. Negatif 2, kalau keluarkan negatif 2 berarti cos dulu ya. Cos alfa cos beta negatif, ini biar jadi positif berarti di sini min sin alfa sin beta. Coba teman-teman masukkan lagi. Min 2 kali cos alfa cos beta, min 2 cos alfa cos beta. Benar kan? Kemudian min 2 kali min sin alfa sin beta itu positif atau plus 2 sin alfa sin beta. Benar ya? Nah, sekarang teman-teman ingat lagi penjumlahan sudut pada kosinus. Kalau misalnya cos alfa tambah beta itu jadi gimana tuh? Itu kan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Benar nggak? Nah, ini ternyata kan sama dengan ini, ya nggak? Jadi cos alfa cos beta min sin alfa sin betanya kita ganti jadi cos alfa tambah beta. Jadi kita peroleh 1 tambah 1 2 kan? 2 dikurangi 2. Nah, ini kita ganti jadi cos alfa tambah beta. Cos alfa tambah beta. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah nilai terbesar, teman-teman. Nah, kuncinya ada pada cos di sini nih. Nilai cos itu maksimum itu kan 1. Nilai cos itu antara negatif 1 sampai 1, teman-teman. Jadi min 1 kurang dari sama dengan cos x lebih dari sama dengan cos x kurang dari sama dengan positif 1. Kan grafik cos itu gini nih. Nah, grafik cos itu kan gini, maksimumnya 1, minimumnya itu negatif 1. Nah, sekarang kita pikirkan agar nilai ini maksimum ya, kira-kira cos alfa tambah betanya berapa? Apakah 1 atau negatif 1 atau 0 gitu. Coba kalau kita ganti cos alfa tambah betanya jadi 1, berarti 2 dikurangi 2 kali 1, 0 kan. Sekarang kita ganti cos alfa tambah betanya dengan negatif 1. 2 dikurangi 2 kali negatif 1, berarti 2 tambah 2, 4. Oh, ternyata nilainya besar gitu. Nah, jadi bentuk ini dia akan maksimum, akan terbesar nilainya maksimum ketika gimana? Ketika nilai dari cos alfa tambah beta, cos alfa tambah beta sama dengan negatif 1. Dan ini terjadi ketika alfa tambah betanya berapa? Ayo, berapa nilai sudut yang nilai cosnya negatif 1? 180 kan? Jadi alfa tambah beta itu adalah 180 derajat. Nah, pada opsi jawaban ini kan bentuknya alfa sama dengan semua kan? Berarti ya tinggal kita ubah bentuknya aja. Jadi alfa sama dengan betanya ke kanan jadi min beta plus 180 derajat. Ada nggak? Min beta plus 180 derajat. Jawabannya adalah E. Nah, gampang kan? Saya sarankan sebaiknya teman-teman pelajari semua identitas trigonometri yang dipelajari di kelas 11 matematika peminatan dan trigonometri dasar yang dipelajari di kelas 10 matematika wajib. Nah, biar belajarnya makin asik, sebaiknya teman-teman juga gabung di grup belajar kita di Telegram. Link grupnya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga untuk like Instagram grandmaster.utbk karena akan ada informasi penting pada akun tersebut. Salah satunya adalah bimbel online gratis yang diselenggarakan oleh Grandmaster. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Jika periode fungsi fx sama dengan 2 cos
AX tambah A adalah pi per 3. Maka nilai minimum fungsi f adalah, di sini yang ditanyakan adalah nilai minimum. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan bentuk umum dari fungsi kosinus ya. Fungsi kosinus bentuk umumnya adalah fx sama dengan a cos 2pi per tx, di mana a ini adalah amplitudo teman-teman dan t-nya adalah periode. Nah, dari bentuk umum itu kita peroleh di sini berarti a ini sama dengan 2pi per t, ya enggak? A sama dengan 2pi per t. A sama dengan 2pi per T. Sementara T-nya sendiri, periodenya itu udah ada, yaitu pi per 3. Jadi A sama dengan 2pi dibagi pi per 3. Ini sama dengan 2pi kali 3 per pi, ya enggak? Jadi A-nya berapa? Ya A-nya adalah 6. Nah, kalau A-nya udah kita peroleh, maka fungsi fx-nya fx sama dengan, kita ganti nilai A-nya dengan 6. 2 cos 6x ditambah 6. Nah, pada pembahasan sebelumnya teman-teman kan udah tahu bahwa untuk fungsi cos itu nilai maksimumnya adalah 1, maksimumnya itu sama dengan 1, dan nilai minimumnya itu sama dengan negatif 1. Nah, teman-teman bayangin cos 6x-nya teman-teman ganti kalau misalnya dengan 1, maka kita peroleh 2 kali 1 tambah 6, 8 kan. Sementara kalau kita ganti dengan negatif 1, 2 kali negatif 1 itu negatif 2, negatif 2 tambah 6 sama dengan 4. Ayo, 8 dengan 4 mana yang lebih kecil? Jelas 4 kan. Berarti nilai minimumnya ini terjadi ketika cos 6x sama dengan negatif 1. Dan nilai minimumnya adalah 2 kali negatif 1 tambah 6. 2 kali negatif 1 itu negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Nah, ini adalah nilai minimumnya. Jadi jawabannya adalah C. Simpel ya. Oh ya, bagi teman-teman yang akan mengikuti SIMAK UI 2022, kita juga sudah mengeluarkan buku Grandmaster SIMAK UI ditulis oleh 3 YouTuber pendidikan, MATLAB, Pak Iwe dan Pak Fran. Bagi teman-teman yang minat menjadikan buku ini sebagai referensi belajar persiapan SIMAK UI, link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi video ini, atau bisa juga dibeli di toko buku terdekat atau Gramedia terdekat. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir, soal keempat. Himpunan semua bilangan real X pada selang X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi yang memenuhi 2 cos kuadrat X kurang dari sama dengan 3 min 3 cos 2X berbentuk. Nah, ini solusinya teman-teman ya. Nanti jawabannya atau solusi yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, atau X lebih dari sama dengan C kurang dari sama dengan D. Nah, yang ditanyakan adalah nilai A, B, C, D-nya. Oke, sekarang kita selesaikan pertidaksamaan ini. 2 cos kuadrat X, saya tulis ulang dulu ya. 2 cos kuadrat X kurang dari sama dengan 3 dikurangi 3 cos 2X. Nah, di sini saya akan merubah bentuk ini teman-teman. Kita gunakan identitas trigonometri. Kita munculkan bentuk cos kuadrat X. Identitas yang kita gunakan adalah identitas sudut rangkap kosinus. Cos 2X ini sama dengan apa coba? Ini sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Ya, jadi kita memunculkan cos kuadrat X karena di sini udah ada cos kuadrat X. Paham ya? Jadi kita ubah menjadi 2 cos kuadrat X kurang dari sama dengan 3 dikurangi 3 kali cos 2X-nya kita ganti menjadi ini. Ya, kita ganti menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Gitu ya. Oke, kita lanjut. 2 cos kuadrat X kurang dari sama dengan 3 dikurangi 3 kali 2 cos kuadrat X. Jadi 6 cos kuadrat X. Kemudian negatif 3 kali negatif 1 jadi plus 3. Nah, sekarang min 6 cos kuadrat X-nya kita pindah ke kiri. Jadi kita peroleh 2 cos kuadrat X min 6 cos kuadrat X ke kiri jadi plus 6 cos kuadrat X kurang dari sama dengan 3 tambah 3, 6. Gitu ya. 2 cos kuadrat X ditambah 6 cos kuadrat X berapa? Jelas 8
cos kuadrat X kurang dari sama dengan 6. Jadi kita peroleh cos kuadrat X kurang dari sama dengan 6 dibagi 8, 6/8. Nah 6/8 ini bisa kita sederhanakan ya, pembilang dan penyebutnya kita bagi 2 teman-teman. Jadi kita peroleh cos kuadrat X kurang dari sama dengan 6 dan 8 kita bagi 2 jadi 3/4. Nah selanjutnya ini kita faktorkan. Untuk mempermudah pemaktorannya kita pindah ruas dulu teman-teman, 3/4 nya ke kiri. Jadi kita peroleh cos kuadrat X min 3/4 kurang dari sama dengan 0. Nah untuk memfaktorkannya teman-teman ingat bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi A min B kali A plus B gitu ya. Jadi cos kuadrat X min 3/4 ini kalau kita faktorkan menjadi cos X min akar jadi ya, akar 3/4 kali cos X tambah akar 3/4 kurang dari sama dengan 0. Nah kenapa jadi seperti ini? Karena 3/4 ini sama aja dengan akar 3/4 dikuadratkan gitu. Jadi bentuk pemfaktorannya kita gunakan ini. Nah dari sini kita peroleh titik kritisnya atau pembuat nolnya, cos X sama dengan akar 3/4 positif, akar 3/4, atau cos X sama dengan negatif akar 3/4. Nah akar 3/4 ini sama aja dengan akar 3 dibagi akar 4, berarti kan akar 3/2 kan, atau bisa kita tulis setengah akar 3 gitu. Jadi yang ini sama aja dengan negatif setengah akar 3. Nah dari sini kita memperoleh dua kemungkinan nilai cos X. Jadi cos X-nya bisa setengah akar 3 atau cos X-nya bisa negatif setengah akar 3. Untuk cos X sama dengan setengah akar 3 ini cosnya positif ya. Jadi X-nya ini kemungkinannya di kuadran 1 atau kuadran 4 ya enggak? Cos yang positif itu kuadran 1 dan kuadran 4. Coba untuk kuadran 1 cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Jelas 30 derajat. Untuk kuadran 4 berarti 360 dikurangi 30, 330 derajat. Nah ini untuk kuadran 1 dan kuadran 4. Sekarang untuk cos X sama dengan negatif setengah akar 3. Cos X sama dengan negatif setengah akar 3. Nilai cos negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 3. Untuk kuadran 2 180 dikurangi 30 berapa? 150 derajat. Untuk kuadran 3-nya berarti 180 ditambah 30 gitu, 210 derajat. Oke. Nah, ini adalah nilai X yang mungkin yang nilai cosnya seperti ini, setengah akar 3 dan negatif setengah akar 3. Sekarang kita buat garis bilangan, teman-teman. Kita buat garis bilangan. Di sini ada 4 ya. Kita buat 4 titik. Interval tertutup ya. Kenapa tertutup? Karena di sini ada sama dengannya. Jadi titiknya ini kita lingkari penuh. Nah, di sini sudutnya 30 derajat, terus 150 derajat, terus 210 derajat dan 330 derajat. Nah, pada garis bilangan ini kita mempunyai 5 interval. Sekarang kita tentukan setiap interval atau setiap daerah ini nilainya positif atau negatif. Caranya kita uji coba aja. Yang pertama untuk daerah pertama paling kiri ini, saya pakai 0 derajat aja biar gampang. Kita pakai 0 derajat. Kita substitusi ke bagian sini aja teman-teman. Ya, kita substitusinya ke bagian sini aja. Coba kalau kita ganti X-nya dengan 0 derajat, cos 0 dikuadratkan, cos 0 itu kan 1 dikuadratkan tetap 1 dikurangi 3/4 itu positif, ya enggak? Ini daerah sini ternyata positif. Sekarang daerah kedua saya pakai berapa ya? 90 derajat deh. Kita gunakan 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0 dikuadratkan tetap 0 dikurangi 3/4 itu negatif. Kemudian daerah 3 kita pakai 180 derajat. Kita ganti X-nya dengan 180. Cos 180 itu negatif 1 ya. Negatif 1 dikuadratkan 1 dikurangi 3/4 itu 1/4 positif. Kemudian daerah sini kita pakai 270 derajat.
Cos 270 itu 0, 0 dikuadratkan 0 dikurangi 3/4 itu negatif. Dan daerah sini kita pakai 360 derajat. Cos 360 derajat itu 1 dikuadratkan tetap 1 dikurangi 3/4 itu positif. Gitu. Nah, sementara yang kita cari itu kan kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatif jawabannya. Daerah sini. Ya, dan daerah sini. Sementara pada opsi jawaban ini kan bentuknya pi, teman-teman. Sementara barusan kita pakai satuan derajat. Jadi bentuk derajat ini kita konversi dulu ke radian. 30 derajat itu sama dengan 180 derajat dibagi 6. 180 derajat dibagi 6. 180 itu kan pi radian. Berarti pi per 6 kan. Jadi ini sama dengan pi per 6. 150 derajat itu sama dengan 30 kali 5. 30-nya kan pi per 6. Berarti ini 5 pi per 6. 210 derajat itu sama dengan 30 kali 7. Ya enggak? Berarti 7 pi per 6. 330 derajat itu sama dengan 30 kali 11. Berarti 11 pi per 6 gitu. Nah, jadi solusi dari pertidaksamaan ini yang pertama daerah sini itu adalah pi per 6 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5 pi per 6. Atau daerah sini 7 pi per 6 7 pi per 6 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 11 pi per 6. Nah, interval seperti ini bisa juga kita tulis seperti ini. Pi per 6, 5 pi per 6 atau ini 7 pi per 6, 11 pi per 6. 11 pi per 6. Nah, ini adalah jawabannya, teman-teman. Pada soal itu udah dikasih tahu bahwa solusi pertidaksamaannya adalah intervalnya ini. Ya, kita sesuaikan dengan jawaban yang kita peroleh. Oh, ternyata yang pertama A, B itu pi per 6, 5 pi per 6. Berarti ini A-nya pi per 6 dan 5 pi per 6 ini B-nya, teman-teman. Kemudian C, D berarti ini C-nya dan ini D-nya. Sementara yang ditanyakan adalah A tambah B tambah C tambah D. Tinggal kita jumlahkan, berarti pi per 6 ditambah B-nya itu 5 pi per 6. 5 pi per 6 ditambah 7 pi per 6 kemudian ditambah 11 pi per 6. Oke, sekarang ini tinggal kita jumlahkan aja karena penyebutnya udah sama, jadi kita jumlahkan pembilangnya aja. Jadi pi tambah 5 pi itu 6 pi, 6 pi tambah 7 pi 13 pi, 13 pi ditambah 11 pi 24 pi, ya enggak? 24 pi dibagi 6. 24 dibagi 6 itu 4. Jadi 4 pi. Ini jawabannya, ada enggak? Jadi jawabannya adalah D, 4 pi. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Saya Denny Handayani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.